Di sini saya Dinda Dwi Pangestuning dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 9721971 semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Di mana metode ini yang nantinya akan saya gunakan dalam proses mengajar atau praktik mengajar pembelajaran bahasa Arab. Nah, saya menggunakan dua metode. Metode yang pertama saya menggunakan metode tanya jawab. Kemudian metode yang kedua saya menggunakan metode penugasan. Nah, di sini saya akan sedikit yang pertama menjelaskan mengenai tentang metode tanya jawab. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan metode tanya jawab? Ya, jadi metode tanya jawab itu merupakan salah satu metode pembelajaran yang seringkali kerap digunakan oleh para pendidik dalam proses pembelajaran, yaitu dengan cara pendidik memberikan sebuah pertanyaan kepada peserta didik dan peserta didik ini menjawab pertanyaan dari pendidik ataupun sebaliknya, di mana dengan adanya metode tanya jawab ini mampu menjalin komunikasi antara pendidik dan juga peserta didik. Nah, kelebihan dari menggunakan metode tanya jawab ini yaitu yang pertama, mampu meningkatkan atau mampu merangsang rasa ingin tahu dari peserta didik. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, mampu meningkatkan interaksi atau suasana yang lebih interaktif antara peserta didik dan juga pendidik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, mampu meningkatkan keberanian peserta didik, karena pada metode pembelajaran tanya jawab ini peserta didik berani untuk bertanya kepada pendidik ataupun sebaliknya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode yang kedua, ada metode penugasan. Nah, metode penugasan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan metode pembelajaran penugasan? Jadi, metode pembelajaran penugasan yaitu sebuah metode yang digunakan oleh para pendidik untuk proses pembelajaran, di mana kegiatan dari metode ini yaitu yang pertama, pendidik memberikan sebuah penugasan atau memberikan sebuah tugas kepada peserta didik, di mana peserta didik itu harus menyelesaikan tugas-tugas dari pendidik. Nah, dengan adanya metode atau metode pembelajaran penugasan ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian peserta didik. Selanjutnya, mampu meningkatkan pemikiran yang komprehensif dan mampu meningkatkan proses pembelajaran yang lebih efektif lagi. Nah, kelebihan dari menggunakan metode penugasan ini sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian yang kedua, mampu meningkatkan kemandirian peserta didik. Hal ini mengapa demikian? Karena peserta didik mampu untuk lebih mandiri mencari sebuah jawaban ataupun mencari sebuah penyelesaian dari tugas-tugas yang telah diberikan oleh pendidik itu dengan langsung dan mandiri, sehingga peserta didik di sini mampu meningkatkan rasa mandirinya dan kemudian juga mampu meningkatkan rasa tanggung jawabnya, karena di mana peserta didik ini harus menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh pendidik, sehingga mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dari peserta didik tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah mampu meningkatkan kemampuan berpikir yang lebih baik lagi dan mampu meningkatkan proses pembelajaran yang juga lebih cepat dan lebih efektif lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana model pembelajaran ini saya gunakan dan saya terapkan dalam praktik mengajar pembelajaran bahasa Arab, yang dimana problem based learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang seringkali digunakan oleh pendidik untuk proses pembelajaran. Nah, apa sih kegiatan yang dilakukan pada saat menerapkan model pembelajaran problem based learning ini kepada peserta didik? Yang pertama yaitu adalah mengenalkan orientasi kepada para siswa terkait masalah. Nah, intinya saja sudah namanya adalah problem based learning, di mana metode ini, di mana model pembelajaran ini yaitu model pembelajaran yang terkait dengan pemberian masalah kepada peserta didik, di mana pendidik ini memberikan sebuah permasalahan terkait tentang materi yang telah disampaikan atau materi yang sedang dipelajari oleh peserta didik dan akan diselesaikan oleh peserta
didik. Nah, dalam kegiatannya ini sendiri, yaitu yang pertama adalah orientasi kepada peserta didik terhadap permasalahan, yaitu pendidik mampu mengenalkan permasalahan yang diberikan kepada peserta didik sehingga peserta didik mampu memahami masalah-masalah dan bagaimana cara penyelesaiannya yang telah diberikan oleh pendidik. Selanjutnya yaitu yang kedua, dengan mengorganisasikan peserta didik, di mana peserta didik ini dibentuk menjadi beberapa kelompok, dibentuk menjadi kelompok kecil, dan di situ peserta didik mendiskusikan mengenai tentang permasalahan tersebut dan mencari solusi bagaimana cara memecahkan atau menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mengendalikan ataupun melakukan pembimbingan penyelidikan, di mana peserta pendidik ini mampu membimbing ataupun mendampingi peserta didik dalam proses penyelesaian dari penugasan tersebut atau penyelesaian masalah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah mengembangkan hasil karya, di mana peserta didik ini mampu mengembangkan hasil karya ataupun masalah-masalah yang telah diberikan oleh pendidik dan mampu diselesaikan dengan baik dan juga tepat seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, menganalisis atau mengevaluasi hasil karya dari peserta didik. Nah, setelah peserta didik mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, maka pendidik akan mengevaluasi dan menganalisis bagaimana jawaban dan bagaimana pemecahan masalah ataupun pemecahan persoalan yang telah diberikan oleh pendidik, seperti itu. Nah, di mana peserta pendidik ini juga akan memberikan sebuah evaluasi kepada peserta didik terhadap tugas-tugas yang telah diselesaikan ataupun masalah-masalah yang telah diselesaikan. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya terkait tentang metode tanya jawab, metode penugasan, dan juga model pembelajaran problem based learning. Mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.